Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisha Deliana, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP Negeri 38 Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Berikut adalah tugas modul 3.1 demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan dari nilai-nilai kebajikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ibu nggak sibuk kan, Bu? Nggak sibuk. Ya, di sini saya, Ibu Iyo, sama Ibu Pipi, ini ada tugas modul 3.1, Bu, CKP Angkatan 8, tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Nah, ada beberapa yang ingin kami tanyakan kepada Ibu. Pada saat Ibu menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral, Bu. Nah, kira-kira Ibu kalau Ibu menangani atau menemukan kasus-kasus dilema etika ini, bagaimana, Bu, Ibu cara mengidentifikasi kasus-kasus ini, Bu? Dilema etika dan rujukan moral ya. Tapi mungkin sebelumnya Ibu perkenalkan diri dulu lah ya. Ya Bu, pada yang nonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Alfida Hasan, Kepala SMP Negeri 38 Batam. Alhamdulillah, ini adalah tahun ketiga kami mengimplementasikan kurikulum Merdeka di sekolah kami ini sebagai sekolah penggerak angkatan 1. Nah, terkait mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau rujukan moral ya, pasti kita di sekolah ini banyak ya, guru kita ada 26 orang, kemudian staf kita ada 5 orang, tambah lagi anak 750 ya, 750 lebih. Ya segitu banyak juga lah permasalahan yang ada di sekolah ini, gitu kan. Tapi mengidentifikasi hal apa saja pun yang terjadi di sekolah ini, termasuk dilema etika dan rujukan moral ini, Ibu sebagai pimpinan di sini tentunya pertama harus menelaah dulu benar nggak kejadian ini, ya. Tentu Ibu harus mencari fakta dan data. Bisa ke kepala sekolah, kalau kasusnya berhubungan dengan anak-anak ya bisa ke guru mata pelajaran terutama ya yang terjadi di kelas, kemudian cross checknya juga ke wali kelas, guru BK, meskipun kita tidak punya guru yang berlatar belakang BK, tapi kan kita punya guru lain yang kita bantu. Jadi hal pertama yang Ibu lakukan itu pastinya klarifikasi dulu, konfirmasi fakta dan datanya. Kemudian kalau memang itu benar-benar terjadi, baru kita carikan, kita cari tahu penyebabnya apa. Ya. Kita cari tahu penyebabnya apa. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa hal itu terjadi? Kenapa bisa kejadian seperti itu? Setelah kita cari fakta, cari penyebabnya, setelah kita cari solusinya bersama. Setelah kita cari solusi, baru kita putuskan solusi terbaiknya apa dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Itu sih caranya Ibu mengidentifikasi selama ini setiap kejadian yang ada di sekolah kita ini. Ibu, nah contohnya nih Bu, seandainya nih ada kasus-kasus yang mana dua kepentingan ini sama-sama benar, Bu, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kita ambil contoh lah ya. Iya. Contoh kasus. Misal ada salah satu guru kita yang pagi-pagi telepon Ibu, maaf ya Bu, saya nggak bisa datang hari ini karena tetangga saya meninggal misalnya. Sementara beliau ada
ada tugas ya. Ada jam di kelas seperti itu. Dalam hal ini ibu tentunya sebagai bagian dari masyarakat ya mengizinkan guru tersebut untuk tidak masuk ya. Kenapa? Sebagai bagian dari masyarakat kita pasti butuh orang lain. Ya. Satu. Yang kedua, sebagai bagian masyarakat juga kita nggak tahu apakah nanti suatu saat ini akan kejadian ke kita. Dan terkait tugas beliau di kelas, kita kan punya guru piket yang bisa menggantikan. Kemudian juga rombel kita hanya 18 sementara guru 26 orang. Kan masih ada tuh sekitar 8 orang guru lagi yang tidak mengajar, ya kan, termasuk guru piket. Itu kan juga bisa mengamankan anak itu. Mungkin secara kedinasan mungkin sikap ibu salah. Ya, mungkin sikap ibu, putusan yang ibu ambil itu salah. Tapi secara kemanusiaan, secara sosial, ibu tidak salah. Jadi dalam hal ini kan meninggal nih, nggak bisa ditunda-tunda, pemakaman segala macamnya kan tidak bisa ditunda. Nah, setelah selesai prosesi itu nanti fardu kifayahnya, ya guru tersebut ya harus datang ke sekolah melaksanakan tugasnya seperti biasa. Tapi tidak jarang juga sih kita kejadian putusan yang kita ambil itu bertentangan dengan batin kita ya ada juga gitu ya. Misalnya dulu sebelum kita melaksanakan IKM ini terkait permasalahan anak naik kelas, tinggal kelas atau naik kelas gitu ya. Karena anaknya malas, karena anaknya sering bolos, pokoknya kriteria untuk naik kelas itu tidak bisa dipenuhi. Ya mau tidak mau kita meninggalkan kelas anak tersebut, tapi tentunya dengan prosedur-prosedur yang sudah kita lakukan. Misalnya ya sudah ada pembinaan dari kelas, sudah ada pembinaan dari wakil, BK, sampai ke kepala sekolah juga. Ternyata tidak ada usaha juga dari orang tuanya, ya mau tidak mau. Dan ini sebenarnya dilema yang amat sangat, ini sebuah dilema bagi kita sebetulnya. Tapi kan kita harus mengambil keputusan ini supaya menjadi shock terapi bagi anak-anak yang lain, bahwa kalau kita tidak disiplin, tidak belajar, itu ada resiko yang harus diterima. Ya. Itu sih. Nah, berikutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menangani dan memutuskan kasus-kasus tersebut? Oke. Langkah. Ya, langkah jalan ya. Langkah jalan ya. Ya. Langkah-langkah step yang kita lakukan untuk mengambil kebijakan, untuk memutuskan ya. Terkait kasus yang terjadi di sekolah ini. Kalau Ibu, karena kita ibu dari awal di sekolah ini sudah menanamkan bahwa kita ini keluarga, ya. Jadi memang segala sesuatu yang kita putuskan itu azas kekeluargaan, ya. Artinya ibu tidak akan memutuskan sebuah kasus itu sendiri. Pasti libatkan pertama wakil lah dulu ya, wakil sebagai orang yang terdekat lah dulu, karena ruangannya juga dekat kan dengan ibu. Wakil, kemudian juga para tetua-tetua kita, guru senior, kemudian sesuai dengan permasalahannya sih, sesuai dengan permasalahannya. Kalau misalnya itu permasalahan yang berhubungan dengan kesiswaan, ya ibu berembuknya dengan kesiswaan, OSIS, staf OSIS, kemudian juga wali kelas dan sebagainya. Cuman yang jelas pasti ada langkah-langkah yang kita lalui sebelum memutuskan sesuatu. Kalau itu permasalahan yang berhubungan dengan anak, itu tentunya stepnya dari guru mapel dulu, ya, guru mapel. Kalau kejadiannya di kelas itu dari guru mapel dulu,
kemudian baru ke wali kelas, terus lanjut ke BK, wakil, ke OSIS, wakil, dan akhirnya ke kepala sekolah. Itu pun keputusannya tidak serta merta kita finalkan gitu ya. Kita masih bertenggang rasa, meskipun kasus yang dijalani, yang dilakukan anak kita itu sudah termasuk kategori berat. Kalau kita menganggap anak ini masih bisa kita bina dan memang ingin merubah diri, ya kita tetap akan bina. Diberi kesempatan ya Bu Tetap ya. diberi kesempatan. Contohnya kayak kemarin lah, waktu kita kenaikan kelas kemarin kan, guru-guru semua sudah sepakat. Ibaratnya semua sudah nyerah ibu nih, pokoknya sudah tak sanggup lagi. Tapi kan ibu tetap memberikan memberikan kesempatan bagi kita semua untuk beribadah lebih banyak dalam hal menangani anak ini gitu kan. Terlepas nanti dia berubah atau tidak, itu kan bukan hanya kita sih, kerjasama orang tuanya ke kita juga gitu. Tapi setidaknya kita berusaha tunjukkan ke orang tuanya bahwa kita memang ini anak kami dan kami peduli. Jadi kalau memang ingin anak ini berubah, ayo sama-sama. Mudah-mudahan selesai anaknya ya. Amin. Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam mengambil keputusan dari kasus-kasus dilema etika? Oh, gampang itu mah. Nah, azas kekeluargaan, komunikasi. azas kekeluargaan, Komunikasi. Makanya nggak salah kan iklan Sariwangi itu kan, mari ngeteh, mari bicara, pasti selesai. Tapi kalau di sini nggak bisa kayak gitu. Mari makan kue, mari minum air putih, mari bicara. Karena ibu nggak suka ngeteh. Kalau dengan Bu Yus, mari ngopi, mari tidur. Selesai masalah. Selesai masalahnya. Dua kunci itu ya Bu ya. Selesai itu. Persaudaraan, kekeluargaan, dan komunikasi. Apapun yang dirasakan, sampaikan. Rasa enakkah, rasa tidak enakkah, kesalkah dengan kepala sekolah, tidak senang dengan kepala sekolah, ngomong. Just speak up, speak up. Dua itu tuh udah kunci. Ini Bu, jadi hal apa saja yang menjadi tantangan Ibu selama ini dalam mengambil keputusan dengan kasus-kasus yang dilema etika? Kalau berhubungan dengan guru-guru ya, karena kita tadi udah menerapkan prinsip azas kekeluargaan dan komunikasi, kayaknya halangannya nggak begitu besar sih ya. Paling-paling cemburu. Ya. Paling-paling kecemburuan. Misal Bu Yus mau izin, ibu langsung oke kan, izin mau ada rapat di sekolah anak misalnya, ibu langsung izinkan. Nah, sekali waktu Bu Pipi izin mau ngantarkan saudaranya ke airport misalnya, ibu tidak izinkan. Kenapa tidak diizinkan? Kan masih ada alternatif lain untuk ke airport, kan bisa pakai taksi, bisa pakai ojek, bisa naik bus airport yang memang lalu lalang di ini gitu, di jalan kita ini gitu. Nah, kenapa Bu Yus diizinkan datang? Karena kan nggak mungkin tetangga Bu Yus yang pergi rapat untuk sekolah anaknya gitu. Lebih ke situ sih kalau guru-guru ya. Tapi ya kita kan itu tadi, karena kekeluargaan insya Allah mudah-mudahan akan selamanya seperti itu, bisa menerima sih, biasanya ibu bisa menerima. Tapi nggak tahu ya kalau di belakang ibu ngomong-ngomong, jadi ibu nggak tahu sih. Dan sepertinya tidak ada sih kejadian seperti itu. Nah, kalau ke anak-anak, permasalahan dengan anak-anak itu yang agak lumayan berat, karena anak-anak kita di sini kan rata-rata orang tuanya pendidikannya kan menengah ke bawah. Kemudian motivasi anak-anak rendah, motivasi orang tua juga rendah, ya kan? Kalau misalnya motivasi belajar anak kita rendah, sementara motivasi orang tua untuk menyemangati anak belajar itu tinggi, ini anak akan bisa bisa naik, motivasi, bisa termotivasi.
awalnya mungkin dengan terpaksa ya, tapi kalau tinggi motivasi orang tuanya dan itu dimotivasi terus anak-anak, mudah-mudahan bisa jadi baik. Tapi kan fakta yang kita hadapi selama ini kan memang motivasi orang tua rendah. Kalau kita panggil orang tua itulah Bu, di rumah juga kayak gitu lah. Ngeluh juga lagi. Kita ini mau curhat loh, gimana caranya Bu biar anak ini bisa baik lah. Malah kita yang dicurhati gitu kan. Kemudian orang tua sepertinya lepas tangan. Banyak orang tua kita ini yang lepas tangan. Mereka beranggapan kan udah kami antar anak kami, berarti kan kami percaya dengan ibu. Lah giliran anaknya tidak kita naikkan tak terima. Giliran anaknya kita marah juga kadang-kadang ada yang tak terima. Katanya udah serahkan ke kita. Makanya ibu bersyukur kita masuk ke dalam circle sekolah penggerak itu ya, apalagi kita di angkatan 1 kan, pilot projectnya kurikulum merdeka itu kan ada di kita gitu kan, di mana dalam salah satu kegiatannya adalah pelibatan orang tua dalam proses pembelajaran. Nah itu rasanya pastilah ibu semua pasti merasakan lah ya seperti apa gitu dampaknya orang tua yang dulu dengan yang sekarang itu seperti apa partisipasinya. Kalau ke anak-anak itu sih motivasi yang belajar yang rendah, sehingga kita membentuk karakter anak ini menjadi lebih baik juga sulit, kemudian juga menarik minatnya juga sulit. Makanya ibu kan selalu bilang, ayo kita jual diri ke anak-anak, tanda petik ya. Ayo kita tanda petik jual diri ke anak-anak. Tapi ya itu tadi, dengan banyaknya kita melakukan IHT, workshop, kemudian kreativitas guru kita juga semakin berkembang. Nah ternyata itu juga alhamdulillah bisa menarik minat anak. Nah kalau kita bandingkan dengan dulu sebelum kita SP dengan sekarang, kayaknya minat anak itu alhamdulillah sudah jauh lah peningkatannya. Mudah-mudahan Allah selalu kasih kita sehat, anak-anak kita soleh-soleha, anak-anak kita di rumah, anak-anak di sekolah. Karena kan doa dari mereka yang kita harapkan nanti kalau kita sudah tidak ada lagi di dunia. Ini saya lanjutkan ya Bu ya. Oke. Biasanya kalau dalam suatu permasalahan itu Ibu menyelesaikannya, Ibu lihat dulu timingnya atau Ibu tunda dulu lihat kondisinya atau bagaimana gitu misalnya. Enggak. Ibu orangnya satset. Ibu langsung ya kan Bu. Tahu nggak, Ibu nggak bisa menunda-nunda. Karena Ibu bukan tipe orang yang orang yang suka memikirkan gitu, enggak. Ibu maunya begitu kejadian blak selesai gitu. Mau marah, mau senang, mau tidak terima, mau apa, kita duduk sama-sama selesai seketika. Kalau Ibu gitu orangnya. Mungkin ada negatif sides, ada negatif sisi negatifnya ya. Mungkin bisa jadi nanti karena kita gerusa-gerusu, istilahnya kan buru-buru gitu. Terkadang bisa jadi ternyata bukan ini loh yang harusnya solusinya gitu ya. Tapi ya sepanjang ini karena Ibu menyelesaikan masalah itu tidak sendiri, kan banyak masukan. Nah, insya Allah lah. Dan kalaupun kita salah dalam memutuskan, kan kita bisa minta maaf setelah itu. Iya kan? Betul. Karena ini berkaitan dengan etika ya Bu ya. Iya, Etika gitu ya. Bukan berkaitan dengan hukum gitu. Benar. Ya. Misalnya nih Bu, Ibu dalam menyelesaikan sebuah permasalahan sekolah ini kan banyak Bu ya. Pasti banyak gitu. Selain dari wakil, mungkin ada orang yang biasanya Ibu tanyain, minta pendapatnya gitu. Ibaratnya seperti idola lah atau panutan gitu menurut Ibu dalam menyelesaikan permasalahan yang kira-kira menurut Ibu berat gitu. Oke. Kalau di sekolah ini alhamdulillah Ibu tidak pernah rasanya mendapat kasus berat ya. Alhamdulillah gitu. Cuman kalau untuk menyelesaikan masalah Ibu kan cuma ke wakil sih, sampai ke mohon maaf yang staf-staf kita yang di lapangan saja kita mintai pendapat kalau memang itu berhubungan dengan tupoksi beliau gitu. Dan Ibu juga bukan tipe orang yang ada masalah dikit ngadu ke dinas pendidikan, ada apa yang ngadu, enggak, bukan tipe seperti itu. Karena itu tadi, kita kan keluarga, ayo kita selesaikan di keluarga kita dulu gitu, baru kita keluar. Dan rasanya sampai hari ini
Nggak ada. Kayaknya nggak ada lah masalah sekolah ini yang ibu bawa ke dinas pendidikan kecuali masalah sarpras ya. Kecuali masalah sarpras. Kita belum punya perpustakaan, itu gedung kita masih belum lahan kita kosong juga belum dibangun. Tapi kalau misalnya orang yang ibu yang ibu ajak konsultasi bagaimana caranya untuk mengembangkan sekolah, bagaimana ini gitu ya. Ya kadang-kadang ibu ke Pak Kadis karena beliau welcome ya. Dia welcome, kemudian juga kabit-kabit kita di dinas pendidikan. Tapi itu ya dalam hal pengembangan sekolah ya, bukan masalah yang ada di sekolah. Karena kayak selama ini bisa kok kita selesaikan, ya kan? Bisa selesai. Bisa selesaikan sama-sama. Betul. Karena itu tadi, kita merasa kita keluarga sakit, Bu Tisa, Bu Yus juga ikut sakit, Ibu tak mau ikut sakit ya. Tapi ibu sedih. Iya, karena itu tadi kan, dan kita bicara gitu loh kan, kita komunikasi. Yang komunikasi kan semuanya akan mencair, akan selesai. Gitu. Ini terakhir Bu, kita udah ngobrol banyak gitu dari awal tadi terkait dengan dilema etika gitu, rujukan moral. Mungkin sekarang kita lebih banyak bahasnya yang dilema etika ya tadi sebelumnya Bu. Itu dari pendapat Ibu apa yang Ibu bisa petik sebagai pembelajaran untuk kami juga gitu, Ibu, yang dari pembelajaran Ibu bisa turunkan ke kami gitu. Yang paling penting sih yang Ibu juga sering sampaikan ke kawan-kawan, sehebat apapun kita butuh orang lain. Ya, sehebat apapun kita butuh orang lain, itu satu. Kemudian orang lain yang kita butuhkan untuk menyelesaikan permasalahan kita, kemudian untuk membantu kita menyelesaikan tugas-tugas kita, itu bukan orang lain yang dari luar sekolah dari luar sekolah ini, yang orang sini dulu gitu, orang-orang keluarga kita ini dulu gitu. Yang pertama kita butuh orang lain, yang kedua ya yang paling duluan tahu itu ya keluarga kita, SMP 38 ini. Makanya di Mars kita ini kan, di Mars sekolah kita kan, kita ini keluarga, mari sehat bersama, ya kan? Kita semua dulu. Dan yang ketiga yang penting itulah yaitu tadi komunikasi. Sekecil apapun masalah, kalau dibiarkan tidak dikomunikasikan, dia akan membesar, meledak, hancurlah keluarga ini. Tapi sebesar apapun masalah, mau sebesar gedung kita ini pun, kalau kita bicara, dia akan bisa menjadi serpihan-serpihan dan selesai masalahnya. Rasanya, ini Ibu tahun ke-7 di sini ya. Rasanya sepanjang ini tidak ada persoalan berarti yang Ibu alami. Kemudian pekerjaan Ibu juga rasanya tidak ada yang terganggu. Itu karena merasa kita itu tadi ya, komunikasi, kita butuh orang lain, yang kita butuhkan itu adalah keluarga kita sendiri. Dan Ibu pun lolos jadi kepala sekolah penggerak ya, diseleksi kepala sekolah penggerak ya, itu karena kawan-kawan juga. Yang Ibu isi esai itu kan pekerjaan kawan-kawan, ya kan? Pekerjaan kawan-kawan guru semua gitu. Jadi itu tadi, kalau kita hebat, ayo hebat bersama. Kalau kita maju bersama. Baiklah Bu, terima kasih banyak atas waktu yang sudah Ibu luangkan ke kami. Semoga semangat Ibu tertular ke kami semuanya. Amin. Iya, mungkin itu aja ya Bu Yus, Bu Vivi. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, pertama-tama saya ucapkan terima kasih ya Bu atas waktu yang sudah Ibu berikan kepada saya terkait di sini ada tugas saya sebagai calon guru penggerak di angkatan 8 ini Bu, tentang bagaimana Ibu mengambil keputusan atau kasus-kasus khusus yang berkaitan dengan dilema etika Bu. Nah, mungkin di sini Ibu sudah banyak nih pengalaman-pengalaman Ibu dalam menangani kasus-kasus ya Bu ya. Mengingat Ibu juga sudah cukup
lama ya Bu menjadi kepala sekolah ya Bu. Eh, Baiklah Bu, jika Ibu ini menemukan atau menghadapi nih kasus-kasus yang dilema etika atau bujukan moral Bu, kira-kira bagaimana ya Bu Ibu mengidentifikasi kasus-kasus ini? Eh, untuk mengidentifikasi berarti kita lihat dulu akar permasalahannya dari mana, kemudian baru kita telusuri apa keputusan yang akan kita ambil, kemudian keputusan yang diambil juga kita harus tahu dampaknya seperti apa, kebijakan yang akan kita ambil. Berarti nanti berdasarkan fakta-fakta itu ya Bu, baru kita poin-poinkan gitu ya Bu ya. Terus Bu, untuk menjalankan pengambilan keputusan ini Bu, pastinya kan ada nih kepentingan menurut kita benar tetapi berlawanan nih Bu. Nah, dengan aturan itu bagaimana ya Ibu menghadapinya gitu? Dalam mengambil keputusan, kalau itu berbenturan tetap kita akan melihat dengan aturan yang ada. Kemudian baru sejauh mana keterlibatan atau keterkaitan dengan aturan tersebut. Apabila itu tidak mengakibatkan fatal, maka kita boleh-boleh aja mengambil keputusan seperti itu. Asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan yang kita inginkan. Artinya memang harus benar-benar prioritaskan ya Bu ya, gitu. Mungkin Ibu ada nih contoh-contoh yang pernah nih di Ibu yang mungkin bertentangan seperti itu. Contohnya kalau yang bertentangan bisa jadi di satu sisi mungkin kasus ini adalah melibatkan siswa, kemudian juga guru. Ternyata kita harus mengambil kebijakan itu kedua belah pihak tidak kena dengan aturan yang berlaku. Maka kita harus bijak dalam mengambil keputusan itu dan kita meyakinkan walaupun itu adalah keputusan yang sangat fatal, tapi kita berusaha semaksimal mungkin keputusan ini tidak menyinggung atau tidak berpihak kepada salah satu pun. Ya Bu, kalau bermaksud seperti ini, kira-kira langkah awal nih Bu yang Ibu lakukan ini Bu untuk supaya bisa nih sama-sama kasus ini bisa terselesaikan tuh bagaimana Bu langkah awalnya Ibu? Langkah awalnya kita harus menelusuri dulu kasus ini dari akar permasalahannya yang awal. Dari identifikasi tadi identifikasi, ya? Kemudian identifikasi masalahnya apa. Setelah kita identifikasi baru kita lihat kebijakan apa yang akan kita ambil. Setelah kita menilai, barulah kita bisa mengambil keputusan. Sebelum keputusan final kita ambil, kita juga harus meminta pendapat dengan atasan yang di atas kita. Karena bagaimanapun nanti berita ini akan sampai keluar, kalau kita sudah meminta pendapat dengan atasan, berarti kita akan diarahkan seperti apa kebijakan yang lebih tepat. Karena bagaimanapun dia tidak bertentangan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Oh ya, artinya memang harus ada kolaborasi ya di sini ya Bu ya. Jadi tidak hanya dari Ibu saja memutuskan ya Bu ya, artinya ada pihak-pihak yang lain juga yang terlibat ya Bu ya. Oke Bu. Nah, selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif yakni melihat akar permasalahan, kemudian juga efektif itu apabila kebijakan yang kita ambil tuh sinkron dengan semuanya dan tidak menimbulkan nilai-nilai negatif untuk hal yang kita sudah putuskan. Oke Bu. Selanjutnya nih Bu, kalau Ibu menghadapi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral nih ya Bu ya, pastinya kan ada nih waktu-waktu tertentu. Nah, dalam hal ini untuk menjadwalkan contoh nih, kira-kira bagaimana Ibu menjadwalkan waktunya ini Bu? Kalau untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika dan juga bujukan moral, itu kita tidak memiliki atau tidak menunggu waktu pengambil keputusan. Kalau bisa saat kejadian ada, saat itu kita putuskan, kita ambil kebijakannya. Karena bagaimanapun kalau menunggu waktu, itu lain cerita dan akan lain yang akan terjadi nantinya. Oke Bu ya. Artinya jika menemukan kasus-kasus dilema etika ya walaupun berkaitan dengan siswa, guru,
secepatnya ya Bu ya kita Secepatnya. selesaikan, nggak mesti menunggu jadwal waktu-waktu tertentu ya Bu ya. Oke. Seandainya nih Bu, Ibu di sini contohnya ini untuk yang bujukan rayu nih Bu ya, bujukan rayunya ada ada faktor-faktor yang memang sulit banget yang Ibu anggap memilih gini Bu untuk bujukan rayu itu bagaimana ya Bu ya kira-kira ya Bu? Kalau seandainya kita sulit dalam mengambil kebijakan, tapi kita harus memikirkan mana hal positif yang lebih banyak dampaknya daripada negatif. Maka itu ya kebijakan yang kita ambil. Karena memang dalam mengambil keputusan pasti akan bersinggungan dengan hal yang lain. Ya. Itulah kebijakan kita sebagai pimpinan, maka kita harus melihat keefektifan kebijakan yang kita ambil. Oke Bu. Tadi juga udah Ibu sebutkannya berarti keterlibatan orang lain, contohnya tadi Ibu bilang atasan ya Bu ya. Nah mungkin ada lagi nih Bu, atasan Ibu berarti kan di dinas pendidikan ya Bu ya. Mungkin ada lagi Bu yang orang-orang yang terlibat selain itu Bu pada saat Ibu mengambil keputusan. Ada, kalau kita di sekolah berarti kan kita punya staff, punya wakil, juga punya di sana kesiswaan, kemudian juga komite sekolah. Kita harus melibatkan kalau memang D5 etika itu sudah kayaknya jauh yang harus kita laksanakan. Tapi kalau sebatas itu wajar-wajar saja, ya boleh-boleh aja kita mengambil kebijakannya sendiri. Tapi kalau sudah meluas, menyangkut orang banyak, maka kita juga harus kolaborasi bersama. Biar nanti kebijakan itu akan lebih kuat dan juga hal positif yang kita dapatkan akan lebih baik. Nah, artinya Bu, keterlibatan di sini ya memang warga sekolah ya Bu ya, komite. Selanjutnya itu kalau memang sudah masalahnya itu agak rumit berarti ke atasan ya Bu ya. Artinya ada jenjang ya Bu ya. Oke Bu, dari hal-hal yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira Bu selama ini kan menangani kasus-kasus ini, apa hal yang dapat Ibu petik dalam pengalaman-pengalaman Ibu selama ini? Dalam pengalaman yang saya ini kan, karena memang kebijakan atau keputusan itu secepatnya kita ambil, karena kalau tidak akan melebar luas dan kita tidak bisa bijak dalam memutuskan sesuatu hal. Kemudian kedua, kita harus kolaborasi dalam mengambil kebijakan atau keputusan dilema etika, karena bagaimanapun itu adalah menyangkut orang banyak. Oh iya Bu. Oke Bu, mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan ya Bu ya. Nanti ke depannya juga mungkin saya ada lagi yang ingin saya pelajari dari Ibu. Saya ucapkan terima kasih banyak Bu atas waktunya. Cukup sekian Bu. Baik, terima kasih. Semoga dengan banyaknya pertanyaan, dengan hal-hal baik kita bisa belajar untuk positifnya segala hal kebijakan yang bisa kita ambil ke depannya. Terima kasih Bu. Sama-sama.